Marvin Sitorus, ladies and gentlemen. David Maradonas di sini, gentleman. Iya, kita nggak jelas banget ini, kita ada di imigrasi mana Tanjung Pasar. Ngapain sih sebenarnya kita di sini nih? Pengen makan mie goreng. Soalnya lo rasain di sini mie goreng di sini paling juara. Di kantor imigrasi nih. Iya bener, kantor imigrasi. Gimana nih hari ini kita ada di Bali? Pendapat lo tentang Bali hari ini gimana nih? Hari ini cuaca cerah selama beberapa hari ini cuaca tidak karu-karuan, hujan terus. Tapi ini kayak gue liat udah mulai gelap lagi nih. Udah nggak cerah lagi. Tapi tidak secerah hati gue. Oke, kan kita ini udah melewati fase pandemi yang berat ya. Gimana lo sebagai seorang yang tinggal di Bali melihatnya gimana nih? Ya jujur kalau soal kita pariwisata, kita yang paling pertama kena dampak. Dan bisa jadi kita yang paling terakhir bisa recovery. Kenapa bisa bilang begitu? Iya kan, kayak gini kalau seandainya semua beres, orang yang berhenti kerja mungkin nyari kerja dulu, orang bakal fokus nabung dulu. Jarang banget orang yang istilahnya bakal fokus liburan dulu kan. Gimana bisa mau liburan buat makannya mereka susah? Iya benar juga ya. Yeah. Nah lu sendiri gimana tuh caranya bertahan sebagai seorang entrepreneur di Bali sendiri? Istilah orang yang main basket apa ya? Pivot. Iya, pivot, goyang-goyang, muter-muter. Ya, cari yang lain. Yang penting bisa bertahan hidup. Iya. Ya gue liat lu menjual apa yang awalnya nggak lu jualin ya. Boleh dijelasin tuh lu akhirnya? Ya, sekedar biar gue bisa bertahan hidup ya. Sampai bulu mata gue aja gue jual supaya gue tetap bisa makan. Ya karena emang lu jual bulu mata. Nah itu dia. Sama kayak Honda jual motornya. Nah, mereka aja sampai berjuangnya sekeras itu kan. Dia jual motornya kan supaya bisa gaji pegawai. Sama gue juga. Iya. Nah, kan lu akhirnya di luar dari main bisnis lu, akhirnya lu berinvasi ke TikTok sekarang. Akhirnya lu gairah lu ke dunia media, muncul lagi setelah lu main blog, tulisan, sekarang lu bermain video. Terus lu akhirnya sangat tergila-gila dengan TikTok. Boleh jelasin lo? Nah nih. Oh ini makasih, Bu. mie goreng yang enak gitu ya. Dia nih. Kita tunjukin lo mie gorengnya. Tuh, mie goreng yang enak itu guys. Coba jelasin lo. Tapi sebelumnya lu jelasin dulu dong. Kita minum apa nih? Teh hangat aja, Bu. Bu, saya teh manis anget, Bu. Teh manis anget. Bapaknya cek lagi ya keduanya. Iya boleh. Nabi man, jam kudu jam 2 yang apa ingat man. Iya, lo akhirnya berjualan yang nggak lu jual. Sebelum lo kita bahas TikTok, boleh jelasin akhirnya lu jual baju, jual Baju doang. nggak apa? Lu bikin brand baru tuh ya? Vietnam Bali kan baju. Oh iya. Bukannya hanya khusus dalaman tuh, Vietnam. Kagak, baju. Nih, sebenarnya kalau seandainya gue bilang soal TikTok itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Gue nanya dulu itu, kenapa akhirnya jualan baju lu akhirnya dan membantu Gara-gara gue latah. UKM di sekitar ya? Iya, itu sebenarnya lebih karena gara-gara gue latah sih. Gara-gara gue lihat kan orang pada, wih, kayaknya nih daster lagi rame nih. Gara-gara orang kan pada banyak di rumah doang nih, otomatis mereka pada dasteran doang. Itu dia. Ya udah, gue main dasteran. Ambil makan dong. Nggak enak nih, gue lagi konsen. Wih, sibuk. Sendoknya beragam gitu. Nah, ide lu akhirnya dasteran dan punya ada apa kemarin sajadah juga ya? Oh, mungkin nah. Ya lu dapatnya dari mana tuh? Lu kerja sama atau? Enggak, di sekitar gua kan banyak tukang jahit nih. Oh, Nah itu ya, ada tukang jahit itu aja. terus responnya gimana sama buyers lu? Itu lu memanfaatkan buyers yang produk lu udah ada atau gimana tuh? Kalau itu cukup benar dari marketplace ya. Marketplace doang. Sama sosmed. Ya nyari pasar baru lah.
Pasar Baru di Jakarta dong. Di Bandung kan Pasar Baru. Oke, terus gimana respon buyer ketika lo membuat sesuatu yang baru ketika pada waktu pandemi itu? Ya jujur ya gue sih responnya cuma wow doang ya. Karena apa? Karena banyak pegawai yang tadinya jadi pembeli gua, sekarang mereka jadi pedagang juga. Jadi akhirnya kita sama-sama saling lihat-lihatan barang doang, belinya kagak. Iya, sian juga ya. Ya sedih jadinya dong. Ya habis di mana? Apalagi dengan posisi kita di Bali, banyak yang dirumahkan. Terus akhirnya lu melakukan hal apa tuh? Melakukan hal lain apa lagi tuh setelah fenomena orang saling lihat-lihatan dagangannya masing-masing? Nah ada, jadi ya gue lihat ada TikTok dan gue pikir wah ini kayaknya Harta karun baru. ya, dan gue bikin ini sebagai apa namanya, tadi rencananya sih sarana media gue untuk gue Jualan lagi ya? iya, mempromosikan produk gue yang dulu sempat istirahat gitu kan. Tapi akhirnya orang-orang pada ada yang mulai minta endorse dan segala macem, ya udah gue jalanin. Di yang akun yang itu, akun wisata itu. Itu karena sebenarnya si Vina istri lo viral ya atau gimana sih? Gara-gara Enggak, yang kasus apa dia bikin Pelakor. komen pelakor Enggak, beda, kan beda akun. Enggak, maksudnya setelah dia viral lo kepikiran untuk mengangkat akun lama lo yang udah lama tenggelam itu? Enggak, karena itu kan kejadiannya udah hampir setahun setengah yang lalu. Gue sih cuma berpikir karena gini, gue lihat algoritmanya bagus dia. Siapa deh yang TikTok, dia algoritmanya bagus banget. Kenapa? Semua orang punya kesempatan. terkenal? Iya, FYP? semua video punya kesempatan yang sama juga untuk naik. Nah itu dia, gue ngeliatnya kayak gitu. Walaupun videonya nggak terkonsep, biasa aja. Walaupun video receh doang. Nah, kira lu dan ini malah fokus ke Enggak kan Bu? Ya, Pakai berapa keduanya? ya. fokus ke akun wisata yang dulu lama tenggelam dan lu tinggalkan atau gimana sih? Boleh dijelasin akhirnya histori lu semangat lagi dengan wisata ini, khususnya konten wisata? Sebenarnya kalau dibilang konten wisata tuh nggak selamanya konten wisata ya. Karena gue sebenarnya lebih berpikir itu ke arah media. Kenapa gue berpikir ke arah media? Karena di situ bukan tentang objek doang. Di saat banjir gue juga ngupload, saat ini gue juga ngupload, nah kayak gitu-gitu. Ya, karena kan nama yang lo buat itu boleh nyebutin sih nama akunnya? Karena kakak lu masih ini, Iya nggak nggak mau apa-apa. dikenal sebagai mimin. Oh iya, iya nggak apa-apa, nggak apa. Melalui bali.com apa melalui.com sih? Bali.com kan itu web gue. Iya, akhirnya gue lihat lu semangat lagi setelah lu fokus ke dunia kecantikan dan juga bulu mata, lu semangat lagi karena ada TikTok itu? Atau lu melihat potensi media ini besar banget ya dengan hadirnya TikTok? Iya, gue liat gimana ya? Akhirnya kayaknya orang-orang atau netizen ini mereka bisa jadi citizen jurnalis. Mungkin berita yang dianggap receh, kayak ada tetangga jatuh kayak gitu kan, itu bukan sesuatu yang receh, tapi bisa jadi gue bisa tahu tetangga lo yang ada di Medan sono jatuh kepleset hanya gara-gara ini. Gara-gara TikTok ini? Iya. Perkembangannya pesat banget tuh, dan lu paham banget sama algoritma, gue perhatiin. Udah gue gak paham algoritma, gue cuma merhatiin doang aja. Oh, lu tahu apa yang netizen suka? Kenapa? Kalau gue ngomong algoritma, banyak tuh konten-konten yang ngomongin, wah begini harus posting jam sekian, harus begini-begini. Bener. Gue gak pernah pakai hal kayak gituan.
Karena poin yang gue pikirin adalah lu postingnya itu sampai viral, udah itu aja. Konsisten posting ya. Iya. Dan konsisten itu yang paling parah. Parah maksudnya? Paling penting apa paling parah? Susah orang untuk bisa konsisten. Iya sih. Nah, kira gimana nih setelah 137.000 followers kalau nggak salah gue perhatiin, lu udah banyak terima endorse dan juga lu sering live, sering jadi kayak monetize baru dalam bisnis lu, boleh jelasin nggak? Jujur untuk endorse, gue rada nggak enak. Kenapa tuh? Gak enak karena gue masih belum bisa mengatakan sesuatu itu enak demi dibayar. Oh, iya emang tuh jadi kayak kegelisahan Itu gue nggak bisa. influencer juga sih. Nah, jadi di sini akhirnya gue ngerasain satu beban bahwa orang mengirim produk ke gue Iya. harus nge-review itu. Dan lu bilang oke. Iya. Dan itu berat banget buat gue. Tapi kan cuan. Gimana? Cuan kalau tidak berkah. Dah. Itu dia. Lah bukannya pola media begitu ya? Buat apa media pasang Masalahnya iklan? saya bukan media mainstream. Beda. Gua ada Lu juga. nggak harus bilang, harusnya sebenarnya dialognya atau narasinya nggak harus bilang oke kan, cuman memperjelas aja bahwa ini ada tempat makan atau ini ada produk itu doang kan. Tapi itu keluar dari mulut gua. Oh si endorsementnya pengen bilang oke gitu. Nah itu kan keluar dari mulut gua kan. Hal-hal kayak gitu. Nah makanya kalau di media ada iklan, gua tanya siapa yang bikin iklan itu. Beda kan, media itu katakanlah kita sebutlah Sosialita TV, itu media. Di saat ada si Sosialita A dia mau dipromosikan, si ini misalnya dia bikin kontennya di mana dan dia posting di Sosialita TV. Sama kayak gue, selama lu bikin konten di tempat lain numpang posting doang di gua nggak masalah. Tapi yang masalah buat lo Kalau gua yang harus bilang bahwa Indomie ini enak banget, sementara menurut gua biasa aja. Iya kan? Beda nggak? tapi kan bisa dimainin dengan kata-kata. Nah sekarang ini ya, hal simple. Lu perhatiin videonya Next Carlos. Ya. Di situ lu akan tahu di mana menurut dia bener-bener enak, di mana menurut dia nggak enak. Ya kalau dia bilang apa badabes atau nggak ada obatnya kan, itu kode-kode enak Dan kagak enaknya biasanya, kan biasa iya. aja gitu kan. Nah itu dia. Nah lu nggak melakukan itu maksud gue, kode-kode itu. Enggak, gua nggak mau. Karena apa? Gua nggak mau kayak media-media lain di mana dia mengatakan satu tempat ini keren, enak, murah, bla 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 segala macam. Tiba-tiba komen di bawahnya tuh isinya sumpahan semua. Ya kan lu bisa tutup komennya. Bisa tutup. Iya. Menurut gua kalau tutup itu sesuatu yang kagak jujur dong. Ya kan itu cara media berbisnis bukan sih? Media berbisnis, iya memang. Tapi dengan cara kayak gini itu bisnis gua tetap jalan. Dan akhirnya orang akan lihat di situ bahwa ini memang seleranya dia di situ gitu. Selera. Jadi gini, Enggak, harusnya lu biar si para pengguna TikTok yang akhirnya berbicara tentang si makanan itu harusnya. yang bicara soal makanan itu. Iya. Tapi nanti kalau seandainya gue dikatain mulut mereka kejem loh. Lah kalau mereka bilang, wah lu Mulut apa jari? bayaran jarinya. Ya seolah harusnya konsepnya tuh cara kita posting tuh seolah-olah tidak harus dibilang endorse, smooth gitu.
Kalau lu perhatiin Orang- enggak, lu kalau perhatiin sih media-media sekarang kayak Asumsi. Lu nonton nggak Asumsi? Ada tuh dia programnya namanya Distrik. Jadi dia ngejelasin tentang satu daerah. Tiba-tiba di dalam video itu ada produk tanpa harus dia bilang produk itu. Iya, kayak sekarang kan lagi rame banget kan kayak gitu. Terlebih di sinetron kalau gue lihat. Iya. Tiba-tiba, weh ini enak nih. Nggak bilang Snack apa, enak. kayak- Nggak bilang enak. Iya. Cuman contoh gini, contoh dia mau bayar. Nah, Ternyata dia bayarnya tuh waktu di acara itu dia ngejelasin kalau dia ngebayarnya pakai aplikasi. Gitu. Nggak harus bilang ini aplikasi keren, enggak. iya. Itu sesemut itu. Semut itu ya. Maksud gua lu bisa nggak nanti si media lu ini sesemut itu untuk bisa nggak lu Jadi harus cuma- bertahan, wah gua harus begini Cuma sesemut itu bahwa istilahnya, wih, gue lagi makan di sini. yes gitu. Titik Iya, sampai situ doang. harusnya lu bisa menggambarkan si produknya kayak gitu. Itu Gue makan di sini. Tapi kalau kagak naik nanti gue yang diomelin sama itu orang-orang. lalu bilang perjanjiannya bahwa Yang penting gue posting doang. nggak ada cara, ada bahasa yang misalnya kita ini mainnya smooth ya gitu, tapi kita pastiin bahwa ini Gue daripada gue ribet, daripada gue pusing, gue mendingan bilang gini, lo bikin video, lo kirim ke gue posting, udah simple. oh gitu, Iya, daripada lo ribet ngeproduksinya. iya, daripada gue pusing. Istilahnya kayak gini, lo mau video lo diposting di gue, lo bayar gue 300.000 misalnya kayak gitu kan. Lo mau gue yang produksi, gue minta 1 juta. Ada orang kan berpikir, ada Oh, jadi lu berpikir cara main amannya aja, santai. Iya. Pertama, gua nggak perlu pusing bikin konten, gua nggak harus ngeluangin waktu. Udah gitu, gua kagak perlu berperang menurani gua. Udah. Yang pasti ini waktu gua, karena istilahnya maksud tim gua nggak banyak gitu kan. Istilahnya kalau seandainya kayak gini, perjalanan dari tempat gua ke tempat dia misalnya sejam gitu kan. Udah, maksudnya untuk ganti ongkosnya aja. Iya. Ya, mendingan kayak gitu udah. Saya dalam 1 jam itu di berapa video yang bisa gue posting kan? Berarti lu kalau misalnya kayak gitu, lu akan seandainya nanti melalui jadi besar, jadi media besar, lu akan sangat banyak bentrok sama marketing dan sales lu dong untuk hal ini. Iya. Iya, karena gue pasti kan mereka dituntut harus jualan kan. Iya. Sementara jualan gue jualan rese kan. Cara jualan gue rese kan. Rese. Iya, gue banyak tuntutan ini Iya, itu. Nah itu kan. Di sisi lain lu harus making money. Iya. Nah disitulah namanya adanya rezeki lo udah yang ngatur. Iya kan. Bodo amat. Iya kan, maksudnya untuk besar ya lu harus berkompromi istilahnya, Pak. Untuk besar harus berkompromi. Ini dia masalahnya. Ini hal kayak gini nih masalahnya negara ini nih. Nggak bisa berkompromi. Itu terlalu banyak kompromi. Gitu kan harusnya Iya, gitu. berkompromi sama rekan bisnis dalam gitu. promosikan. Maksud gue tadi yang gue bilang main smooth itu dari kontennya, Kalau kayak gitu kan berarti kan tinggal entah si bukan hard sell. entah si marketing gue yang punya kreatif lain lagi tiba-tiba dia punya ide, weh gue bikin ini aja nih gue ada jualan nih, wah gila bos gue rese, ya udah akhirnya gue deal-dealan aja deh sama si tukang ininya nih, si tukang ininya, udah deh gue bikinin videonya, lu bayar gue 200.000 kayak gitu kan, nanti lo videonya lo kirim ke bos gue, lo transfer ke dia duit gitu kan, udah jadi peluang bisnis kan akhirnya buat sales gue. Dia tetap bisa, kalau dia sales yang pintar harus dia bisa cari celah, ngerti nggak lo? Iya kan, sales itu kan instruksinya dari lu sebagai CEO. Iya, instruksi gue kan, aturan gue begini. Oh, jadi lu Kalau gitu berarti dianya dong yang seharusnya yang dia menanamkan pola lu ke sales lu. Iya, gue bilang ke dia bahwa gue maunya begini, gue kagak mau ada yang kayak gini. Nah habis itu masa dia kagak bisa cari celah supaya untuk dapat jualan.
Contoh hal simpelnya adalah gini. Nih, di saat lo mau kredit mobil, bedanya antara sales di Jakarta sama sales di Bali. Kalau gue perhatiin, sales di Bali di saat dokumen tidak lengkap, dia akan bilang tidak bisa. Tapi karena persaingan keras sales di Jakarta, dia akan bisa pak, saya cariin. Oh mau nggak mau bisa nih. Iya, pokoknya poinnya jadi jualan, jadi SPK. Harus deal. Iya. Iya. Waduh nih, gua rekening kagak ada nih, kurang nih. Tenang pak, saya bikinin ke pramuka. Jadi. Itu Iya. kan kreatifnya dia. Gue lihat marketing mobil di Jakarta ada slogannya pasti deal gitu. Iya. Iya. Ya kan dia si salesnya juga nyari bonus juga kan. Nah makanya kalau gitu kreatifnya si sales dong. Jangan istilahnya dia kayak orang yang jeder dapat masalah tiba-tiba langsung dia stop. Berarti kalau kayak gitu istilahnya kalau seandainya nih berarti dia bukan sales yang cocok buat gua. Kagak kreatif. Kalau Ya cocok sama Mita. iya, Mita cocok. cocok. Mita tuh gue liat kayak semacam Dia PA-nya bos gua. nggak tahu sih Mita nih kayak nextnya Okwina nih gue lihat dari gaya penampilan style itu gimana apa lu yang ngedandanin apa gimana sih sebenarnya Agak emang dia bawaannya dia kayak gitu. Anak tuh dari dulu emang kayak gitu gayanya. udah nggak soalnya kayak mirip banget sama Okwina dari style fashionnya. Kayak jangan mah kalau begaul sama gua aja lo mirip banget kayak gua kata orang. Nek, masih pada upacara, udah bubar nih. Dikit lagi nih layangan putus pendapat lu tentang layangan putus fenomena layangan putus lu adalah orang yang salah satunya yang sangat-sangat Memviralkan. memviralkan boleh jelasin harusnya Star Vision PH MD, MD MD. iya MD harusnya berterima kasih sama lu ya gimana tuh melihatnya dan cara selingkuh suami-suami dibongkar gitu di Kagak lah. putus. Itu mah cara suami selingkuh zaman dulu ya. Iya, zaman dulu banget. Zaman sekarang mah kagak ada kayak gituan. Sekarang gimana? Kagak ada sekarang. mah Harusnya lu pengen- sebagai penulis lu bikin treatmentnya apa? Iya, Karena penulis juga. zaman sekarang mah pokoknya itu dia salah dia masuk ke grup itu. Grup apa clear chat. Iya kan, akhirnya bininya jadi ini. Curiga. Iya. Harusnya Lah sekarang kan handphone udah canggih. gimana harusnya Udah bisa disekat-sekat kan si chatnya. si handphonenya. Jadi dia terlebih kayak handphone kayak Oppo, Xiaomi, Samsung. Terlebih Xiaomi ya. Kan lu bisa dibikin ada Folder. bukan folder jadi kayak Chat apa sih ngumpet istilahnya? gitu. Bukan chat ngumpet jadi kayak gini nih. Saya sekarang di sini nih aplikasi satu gitu kan. Nah habis itu nanti lu pencet tombol atau apa akan ada folder kayak gini lagi. Oh di luar folder ini. Iya. Oh jadi folder yang utama diumpetin. Iya, diumpetin sama dia. Nah itu dia. Udah gitu gue kocak aja itu yang adegan-adegan nge-hack di Telegram gue kayak gitu tuh kalau gue jadi orang Telegram gue komplain. Gila berarti aplikasi gue berbahaya ini bisa digituin sama bini-bini. Jangan pakai aplikasi itu lagi itu kan. Sementara kan ini WhatsApp kan ada tertulis tuh kan keamanan apa nih TikTok Shop. Ada apa namanya? Security. Iya security apa gitu yang dia tulis di dalam situ kan. Oh berarti lu masih merasa kurang. Kenapa lu viral-viral karena cara itu? Ya di sini kan gue solidaritas gue untuk menarik simpati emak-emak. Oh Buktinya tuh ibu-ibu pada ide semua ke gue kan. komen. Iya, ini cara gue untuk bisa masuk ke dalam mereka. Ini sekarang gini ya, ibaratnya. Nih kalau kita cowok sama cowok ya, cowok sama cowok kita gitu, lu lagi curhat. Misalnya curhat apa? Apaan gua? Iya, misalnya aja. Cewek gitu atau apa gitu. Cewek lah misalnya. Gue setia sih orangnya. Tapi masa kagak ada masalah.
Enggak, iya. Oke. Apa enggak contohnya. Ya, tentang keuangan. Ya, misal lu ngomong apa nih ke gua, lu cerita lu mau curhat ke gua. Ada perlu nih buat kedepannya uang sekian untuk biaya hidup. Wih, bro, saran gue ya ke lu ya bro ya, mungkin lu cari job-job tambahan di luar, jadi lu bisa memenuhi kebutuhan, entah kebutuhan hedon istri lu atau apa, itu sih. Atau lu mungkin lu bisa habis pulang kerja lu ojek online, lu bisa. Ini kalau kita cowok sama cowok. Kalau sama cewek Gimana? Cowok ke cewek apa cewek sama cewek? Cewek ke cowok. Misalnya lu cewek mau curhat ke gua gitu. Gue cewek. Iya, misalnya masalah percintaan gitu. Dia nih Pin, bingung nih, suami gue suka jarang pulang sekarang. Nah, gitu kan. Ini kalau misalnya gue bilang, wah, suami lu jarang pulang, kayaknya dia mungkin ada selingkuhan nih. Gue dikomporin. Lu akan langsung ngamuk. Bukan. Lu akan langsung, ya, wah kayaknya nggak mungkin ya suami gue setia apa. Rajin apa segala macam, pokoknya agamanya kuat segala macam. Nah kayak gitu. Hal yang terbaik bisa gue lakukan buat kalau kecewa apa? Gue menyiapkan telinga yang lebar dan mendengarkan. Iya lo beb, padahal sebenarnya lo tuh udah setia banget ya. Kenapa sih kok dia kayak gitu? Padahal kan lo baik banget. Lama-lama gue Beda kan. Itulah layangan yang gue lakukan dengan layangan putus. Gue berbicara apa isi hati mereka. nggak, kalau misalnya si cewek curhat sama cowok, lama-lama si cewek bisa, kalau diperhatiin kayak gini, lama-lama bisa suka kan? Nah, itu dia intinya. Intinya di situ, Pak. Supaya cewek-cewek itu suka sama gua. Oh, nangkep nggak? Karena cewek labil itu paling enak. Ya, lu kagak percaya sama gua. Iya. Halo, Nah, kan? ini dibawa ke imigrasi nih sama Pak Marvin. Iya, dia bawa keluar sih, dikit lagi. Ya. Iya. Sip. Nah, tuh kan? Message calling. Langsung telepon. Oke. Oh, jadi tujuan lu mau memposting itu untuk lo dicurhatin sama ibu-ibu? Iya. Buktinya dalam 2 minggu ini 3 atau udah sebulan ya? Sebulan kali. Dalam 1 bulan aja traffic ke gua itu udah hampir 6 juta. Untuk IG-nya? Iya. Apa ya? TikTok sih? Iya, main. IG. Nah. Reels. Bayangin 6 juta loh. Coba kalau lu Lu duitin nambah 2.000 followers sih kalau nggak salah. 3.000. 3.000 followers? Iya. Iya. Dan itu target tuh cewek semua loh. Lu mau jadi ini dong, tempat curhatan tujuan nih, bentar. Wah kan habis ini kan nanti gue next kan gue ngelempar nih. Oh. Klinik SMC, psikiater. Ada goals ya? Iya. Iya sih, gue sempet bete juga, tapi gue tahu maksud Marvin ini apaan sih. Ini orang video-video pendeknya dipotong-potongin, dicolong-colongin, ngapain lagi gitu orang. Gue ngerti maksud tuh sih, cuman gue kesel aja gitu. Karena bukan akun yang aslinya, yang kira malah akun lu. Iya. Ya udah, kita udah mau Boleh dipanggil sama bos? 30 menit. Pesan-pesan lo untuk orang-orang yang bingung mau ngapain dari lo apa nih? Sebenarnya kalau orang bingung tuh karena dia nggak tahu dirinya apa sih. Karena apa? Bukti dia bingung maunya diri sendirinya, jadi dia nggak tahu apa. Jadi poinnya ya, lo cari aja mau lo apa dulu. Itu aja. Iya. Lo ngomong kamera dong. Oh iya. Di saat lo bingung, di situ artinya lo tidak tahu apa mau lo. Poinnya, lo cari dulu mau lo, baru lo nggak bakal bingung. Marvin terus 2022. Terima kasih dari kantor imigrasi Denpasar Bali, podcast David Maradona Show. Sampai ketemu lagi di next episode.